Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan perkuliahan kita mengenai satu tema yang sudah disinggung dalam sesi perkuliahan sebelumnya, ya, mengenai Islam sebagai objek studi. Tapi dalam kesempatan kali ini saya akan membahas 3 hal mengenai Islam sebagai pondasi dasar keislaman. Yang pertama itu akidah, syariah, dan akhlak. Saya akan lebih banyak menggunakan bukunya Mahmud Saltut yang berjudul Al-Islam, Al-Aqidah wa Syariah. Jadi konsep-konsep kemudian yang saya berikan hanya sebagai pengantar itu berasal dari buku tersebut. Jadi misalnya teman-teman ingin mendalami apa yang kemudian disebut dengan syariah, apa yang disebut dengan akhlak, apa yang disebut dengan akidah, teman-teman bisa akses buku itu. Internet sangat banyak sekali. Kita akan mulai pembahasan kita dari Islam. Apa itu Islam? Islam itu sebagai wahyu, Islam itu sebagai agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi, yang mengandung aturan-aturan pokok, yang mengandung segala bentuk hukum yang harus diimani oleh Nabi, dan Nabi diberikan beban untuk menyampaikan kepada umatnya, kepada seluruh manusia, dan mengajak mereka untuk memeluk Islam. Maka hal-hal yang dibebankan kepada Nabi secara otomatis juga dibebankan kepada umatnya mengenai konsep-konsep aturan itu, mengenai konsep-konsep hukum itu. Aturan-aturan yang diberikan kepada Nabi itu kemudian terakumulasi dalam satu bentuk kitab yang kita kenal dengan Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu merupakan fondasi dasar, merupakan struktur dasar bagi seseorang dalam memahami Islam. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak disinggung oleh Al-Quran, maka dalam Islam itu dikenal satu bentuk hukum baru yang dikeluarkan oleh Nabi yang kemudian diistilahkan dengan hadis. Nah, hadis itu dalam posisinya dengan Al-Quran bisa sebagai subutul hukum, bisa sebagai pembentuk hukum, atau bisa sebagai tabyin, bisa sebagai penjelasnya Al-Quran. Artinya, pokok unsur yang pertama dalam Islam itu adalah Al-Quran. Nah, bagaimana kemudian Al-Quran itu terimplementasi pemahamannya, maka Nabi sebagai penerima wahyu, dia diberikan taklif oleh Allah, diberikan tugas, diberikan beban oleh Allah untuk menjelaskan apa isi kandungan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Apa yang dijelaskan oleh Nabi didasarkan pada wahyu yang ia peroleh dari Allah. Jadi ketika masa Nabi, Al-Quran itu ditafsiri dengan kapasitas Nabi yang memperoleh wahyu. Jadi Al-Quran adalah wahyu dan penjelasan yang dilakukan oleh Nabi adalah wahyu. Maka dalam wilayah penafsiran nanti, kalian akan menemukan satu bentuk tafsir yang paling otoritatif, yakni tafsir Al-Quran bil Quran, atau tafsir Al-Quran bi as-sunnah nabawiyah. Itu dua metode pemahaman terhadap Islam yang paling otoritatif. Karena memberikan gambaran bahwa apa yang dimaksudkan Al-Quran kemudian dijelaskan melalui wahyu. Al-Quran sebagai wahyu kemudian dijelaskan oleh wahyu yang lain, sehingga apa yang dimaksudkan oleh Allah itu lebih mendekati atau bahkan merupakan penjelasan yang diinginkan oleh Allah melalui Nabi. Tapi proses ini kemudian beralih ketika masa sahabat, tabi'in, dan para ulama-ulama mutaqaddimin masa awal Islam. Di masa sahabat, pemahaman terhadap Islam itu lebih mendekati kepada pemahaman yang diberikan oleh Nabi. Karena pada dasarnya sahabat itu merupakan satu komunitas, satu golongan yang melihat secara langsung bagaimana proses kewahyuan itu turun. Nah, kemudian masa setelahnya, tabi'in dan para ulama mutaqaddimin, proses pemahaman Al-Quran lebih masuk kepada wilayah dzanni tsubut. Artinya Al-Quran sudah masuk kepada wilayah ijtihadiyah.
Para tabi'in kemudian memahami ayat Al-Quran yang tidak pernah yang tidak pernah diberikan pemahamannya oleh Nabi ataupun sahabat. Mereka mulai melakukan ijtihad sendiri untuk memahami bagaimana makna ayat ini sebenarnya. Dalam proses ini, interpretasi terhadap teks agama mulai meluas. Meskipun demikian, beberapa hal yang mulai meluas dalam wilayah pemikiran tidak kemudian masuk dalam wilayah-wilayah khusus yang menjadi dasar dari keagamaan. Misalnya dalam wilayah akidah, setiap proses ijtihad apapun tidak akan masuk pada ayat-ayat berkaitan dengan akidah. Maka ketika menjelaskan qul huwallahu ahad, maka para ulama mutaqaddimin awal itu tetap berpaku pada wilayah ketetapan yang diminta oleh ayat. Jadi mereka tidak memasukkan wilayah pemikiran mereka terhadap wilayah-wilayah akidah. Seperti halnya akidah, syariah pun demikian. Hal-hal yang sifatnya hukum, yang sifatnya ibadah, misalnya kewajiban sholat, bagaimana sholat itu, bagaimana zakat, kemudian puasa, itu nyaris tidak ada intervensi pemikiran, intervensi ijtihad untuk melakukan pemalingan makna atas istilah-istilah tersebut. Kecuali nanti dalam proses wilayah muamalah, maka ada beberapa interpretasi bagaimana ayat ini bisa berlaku dalam satu kondisi dan tidak pada kondisi yang lain. Nanti kita bisa jelaskan di penjelasan selanjutnya. Hal yang sama juga terkait dengan akhlak. Bagaimana kemudian akhlak itu? Pokok dasar Islam yang 3 hal ini itu merupakan konsep dasar yang melandasi seluruh perbuatan kita, yang mengatur hubungan antara kita dengan Tuhan, kita dengan manusia, atau kita dengan sesama umat Islam. Kita akan mulai dari akidah. Apa itu akidah? Akidah sesuatu yang mengharuskan hati. Jadi akidah secara terminologis itu, secara etimologis itu bermakna pengikat, tali ikatan. Sedangkan jika mau dimaknai secara terminologis, maka akidah itu dapat bermakna sesuatu yang mengharuskan hati untuk membenarkan dan membuat jiwa tenang, tentram kepada Allah, dan menjadikan kita berserah diri pada bimbingan Allah. Jadi karena akidah secara etimologis itu bermakna ikatan, maka hal-hal yang berkaitan dengan ketergantungan kita, ikatan kita dengan Tuhan, itu masuk dalam wilayah akidah. Akidah yang menuntut adanya totalitas keimanan memiliki beberapa unsur, yakni keimanan atas eksistensi Tuhan yang esa, keimanan kepada Nabi, keimanan terhadap malaikat, keimanan terhadap kandungan risalah yang berkaitan dengan hari akhir dan pembalasan. Keyakinan ini bermula pada proses kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi proses keimanan itu bermula dari lafaz syahadat. Kemudian kesaksian atas keesaan Allah ini mengandung kesempurnaan akidah yang ditinjau dari 3 sisi. Yang pertama adalah sisi uluhiyahnya, yang kedua sisi rububiyahnya, kemudian ketiga sisi asma dan sifatnya. Ketika kita mengatakan berikrar bahwa asyhadu alla ilaha illallah, maka konsekuensi dari penyaksian kita itu memiliki konsekuensi dalam 3 ruang. Yang pertama uluhiyah, kemudian rububiyah, kemudian asma wa sifat. Apa uluhiyah itu? Uluhiyah itu adalah kepercayaan untuk memantapkan bahwa sifat ketuhanan itu hanya milik Allah. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah berada pada wilayah uluhiyah. Sedangkan rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya. Allah diyakini sebagai satu-satunya zat yang menciptakan dan mengayomi.
Maka dalam Al-Fatihah itu disebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka sifat rububiyah itu disandingkan dengan Al-Alamin karena hanya Allah lah yang memberikan pengayoman terhadap seluruh alam semesta. Kemudian asma wa sifat itu berkaitan dengan nama-nama Allah Al-A'zam, Asma'ullah Al-A'zam, yang disebutkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran atau oleh penjelasan-penjelasan Nabi. Sedangkan penyaksian terhadap risalah Nabi Muhammad mengandung pembenaran tentang kesempurnaan akidah terhadap adanya malaikat, adanya keimanan terhadap kitab-kitab Allah, keimanan terhadap utusan-utusan Allah, keimanan terhadap akhir-akhir. Nah, pokok ini dijelaskan dalam Al-Quran, misalnya amana rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Atau laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Jadi unsur-unsur itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian aspek yang kedua adalah syariah. Syariah adalah aturan hukum yang ditetapkan oleh Allah yang dibebankan atas semua umat Islam untuk menjaga relasinya dengan Tuhan dan manusia. Keluasan kajian syariah dapat diringkas pada dasarnya menjadi dua pokok unsur. Yang pertama aspek ibadah, yang kedua muamalah. Ibadah adalah aturan dan hukum yang berkaitan dengan perbuatan seorang muslim terhadap Tuhannya. Penetapan atas keimanan, menjaga relasinya dengan Tuhan, dan sebagai sarana bertawajuh kepada Tuhan, menghadap kepada Tuhan. Sedangkan muamalah itu mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim untuk menjaga kemaslahatannya, menghindarkan diri dari segala bahaya, baik yang berkaitan dengan dirinya ataupun orang lain. Jadi hal-hal muamalah itu lebih banyak mengacu kepada relasi sosialnya manusia. Apakah akidah itu tidak berkaitan dengan wilayah sosial juga? Akidah itu pada dasarnya juga berkaitan dengan wilayah sosial pada aspek rububiyah. Jadi ketika kita berbicara aspek rububiyah tadi, ketika kita meyakini, ketika kita melakukan penyaksian bahwa Allah itu memiliki sifat rububiyah, maka hal-hal yang berkaitan dengan penjagaan itu juga masuk dalam wilayah dimensi sosial. Ada beberapa ulama kemudian membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama hablum minan nas, yang kedua hablum minal alam. Jadi aspek rububiyah itu berkaitan dengan bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan manusia yang lain atau menjaga hubungan kita dengan alam. Karena proses penjagaan itu masuk dalam proses rububiyahnya Tuhan. Sehingga ada wilayah dimensi sosial dalam wilayah akidah. Sebagaimana ada wilayah sosial dalam wilayah muamalah di dalam aspek syariah. Termasuk dalam pembahasan ibadah adalah sholat, puasa, zakat, dan haji. Tujuan dari ibadah tersebut adalah penyucian hati, penghiasan jiwa atau tazkiyatun nafas. Kemudian upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hadis misalnya dijelaskan bunyal Islam ala khamsin, syahadatil alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadhanah wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Itu aspek ibadah. Ada 5 hal. Ada syahadah, ada shalah, zakat, puasa, kemudian haji, man istata'a ilaihi sabila. Sedangkan syariah mengacu pada hubungan keluarga, sedangkan muamalah ini mengacu pada hubungan keluarga, waris, perkara yang berkaitan dengan perniagaan dan perdagangan, atau sistem ekonomi, hukum pidana, perkara yang berkaitan dengan masyarakat dan berhubungan dengan sosial. Dalam wilayah muamalah, saya tidak akan memberikan pembahasan panjang lebar, nanti akan sangat panjang sekali pembahasannya.
Saya akan mempersingkat pembahasan kali ini langsung kepada wilayah akhlak. Akhlak merupakan dimensi lain dalam Islam yang berkaitan dengan hubungan manusia dalam kehidupannya dan kenikmatan yang dirasakan. Akhlak berkaitan dengan jiwa dan dasar tindakan manusia dalam kehidupan. Jadi akidah tanpa akhlak itu diibaratkan seperti pohon yang tidak meneduhkan dan tidak berbuah. Sedangkan akhlak tanpa akidah itu seperti bayangan yang tidak tetap. Jadi dia terus mencari jati diri, terus berubah. Maka Islam memberikan perhatian perihal akhlak ini. Bahkan Nabi sendiri pun menekankan bahwa dirinya diutus untuk memperbaiki akhlak. Bisul utama memakarim akhlak. Akhlak ini juga mempunyai tujuan ganda, menciptakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam kerangka tujuan akhlak untuk kebahagiaan ini, saya ngutip Ghazali, dia membagi kebahagiaan dunia menjadi 4 bagian pokok. Ya, yang pertama itu kebahagiaan badan, kebaikan jiwa, kemudian kebaikan luar, zahir, kemudian kebaikan dari Allah. Dan kebaikan yang tertinggi itu berada di kebahagiaan akhirat yang kekal dan tidak rusak. Jadi akhlak ini sebagai pondasi dasar. Jika kita menskemakan akhlak ini sebagai pondasi dasar yang menguatkan dimensi keislaman kita, kemudian ditopang oleh wilayah syariah, dan sebagai payungnya itu dimensi akidah. Jadi akidah ada di wilayah atas, kemudian syariah dan akhlak. Semuanya tidak bisa berjalan sendirian. Karena al-iman bil-i'tiqad wal amal syariah. Jadi iman itu menggunakan akidah, wilayah paling atas, kemudian amal itu menggunakan syariah dan akhlak. Jadi ada penopangnya syariah yang bisa mengantarkan kita kepada dimensi ilahiyah. Kemudian ada pondasinya, yakni akhlak. Jadi iman itu sebagai pondasi syariah, akidah itu, syariah itu menjadi investasi iman, manifestasinya iman. Saya kira begitu untuk perkuliahan kali ini. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.